Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Isi dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan memperinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Lalu selanjutnya yaitu struktur ekonomi neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Ada tiga penggagas utama di mazhab ini, adalah Leon Walras, Karl Menger, dan William Stanley Jevons. Istilah neoklasik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900. Aliran-aliran ekonomi di luar neoklasik yaitu ekonomi Marxis, post-Keynesianisme, mazhab ekonomi Australia, dan beberapa aliran pemikiran baru ekonomi. Menurut Roy Weintraub, keunggulan mazhab neoklasik terletak pada kemampuannya untuk merepresentasikan ekonomi secara matematis dan ilmiah, dan juga kemampuannya untuk memberikan indikasi-indikasi akan arah atau tindakan ekonomi yang harus diambil. Ekonomi politik neoklasik. Pandangan ekonomi politik neoklasik terhadap permasalahan ekonomi atau bisa disebut dengan produksi dari sudut pandang neoklasik di bidang produksi, fokusnya adalah menyejahterakan rakyat, tetapi tidak memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Pendekatan neoklasik dianggap lahir pada dekade 1970, bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Sebelum tahun 1970, ilmu ekonomi adalah sebuah pemikiran yang didominasi oleh teori nilai dan tenaga kerja. Setelah dekade 1970-an, agenda ini mengalami perubahan, tetapi tidak terlalu drastis. Dalam ekonomi politik klasik, pasar dianggap sebagai sistem yang terdiri atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antara beberapa pemilik properti yang independen yang sama-sama mengejar kepentingan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu hak kepemilikan. Dalam pendekatan neoklasik, hak kepemilikan memegang peran sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, para ekonomi neoklasik yang membahas hak kepemilikan memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem hukum yang dibentuk melalui sistem ekonomi. Hak kepemilikan adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Kekayaan adalah properti dalam artian fisik, yaitu konsumsi, mesin, dan tenaga kerja. Hak adalah kepemilikan juga. Ada dua teori tentang hak kepemilikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori positivis. Bagi positivis, hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik, sehingga hak kepemilikan boleh diganggu gugat, sama halnya dengan hal politik lainnya. Yang kedua, hak kepemilikan
tidak statis. Hak kepemilikan merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran, tetapi sifat dan jangkauan hak kepemilikan bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Subbab selanjutnya yaitu tentang eksternalitas. Jadi eksternalitas itu sendiri adalah dampak dari transaksi antara pihak satu dan pihak dua lalu terhadap pihak ketiga yang tidak ikut transaksi. Tapi di sini pihak ketiga ternyata muncul dan terkena efek samping atau imbas dari transaksi yang dilakukan oleh pihak satu dan pihak dua secara tidak disengaja dari sebuah kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, kenapa eksternalitas itu bisa terjadi? Jadi menjawab hal ini yakni bahwa jika eksternalitas itu bisa terjadi dengan adanya orang lain yang menerima keuntungan atau harus mengeluarkan biaya untuk urusan-urusan yang terjadi bukan atas kehendak mereka sendiri. Namun eksternalitas ini dapat mengganggu sebuah efisiensi dalam operasi dalam perekonomian. Jadi eksternalitas itu sendiri hadir setiap kali kesejahteraan atau utilitas dan keuntungan dari beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen atau produsen dalam perekonomian. Contohnya begini, ketika eksternalitas ada, itu jika produktivitas perikanan dipengaruhi oleh kilang minyak yang berada di hulu sungai. Jadi akibatnya kan produktivitas perikanan kita menurun karena adanya limbah dari pabrik yang terkena sungai. Nah, lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa eksternalitas juga menyatakan hubungan antara agen ekonomi yang terletak di luar sistem harga ekonomi. Jadi harga di sini tidak secara langsung dikontrol oleh penawaran dan permintaan. Namun di sini disesuaikan melalui konsumen dan perusahaan. Jadi intinya eksternalitas tersebut tidak dikendalikan langsung oleh harga, namun yang mengendalikan adalah konsumen atau suatu perusahaan, jadi demand atau supply gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa eksternalitas ini adalah biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi yang tetapi dialokasikannya di luar sistem pasar. Bisa kita contohkan lain mengenai eksternalitas yaitu ketika sebuah polusi udara dari pabrik yang secara tidak langsung itu harus atau akan dihirup oleh masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu masyarakat yang tidak ikut melakukan sebuah transaksi ikut terkena dampaknya dari eksternalitas tersebut, sehingga pabrik yang melakukan polusi udara tersebut perlu menambahkan biaya dalam cost-nya untuk mencegah atau meminimalisir polusi udara. Nah, jadi bisa kita tinjau dari segi efek yang ditimbulkan oleh eksternalitas, karena di sini menunjukkan bahwasanya pasar gagal untuk mencapai eksternalitas. Kemudian ketika kita kaitkan dengan masalah ekonomi politik, maka di sini pertama harus ada yang mengatur agar biaya dan keuntungan pribadi menjadi selaras dengan biaya dan keuntungan sosial. Misalnya seperti denda atau subsidi. Lalu nomor kedua yaitu regulasi pemerintah. Di sini perannya sangat diperuntukkan sekali. Lalu ketiga, di sini perlu adanya sistem peradilan. Lalu di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa memperkarakan di pihak berwajib. Seperti halnya ada masyarakat yang terkena dampak, itu bisa memperkarakan hal tersebut ke pengadilan jika memang menimbulkan eksternalitas. Lalu selanjutnya kita membahas subbab mengenai barang publik. Di sini ketika kita melihat asumsi atau statement dari neoklasik, maka di sini barang publik juga ternyata menjadi kegagalan pasar. Masalahnya ada di mana? Ketika barang publik yang dibutuhkan banyak orang ini seringkali tidak berhasil diciptakan atau diadakan oleh pasar dalam jumlah yang memadai. Jadi ada sebagian orang atau masyarakat yang tidak merasakan manfaat atau keuntungan dari barang publik yang disediakan pemerintah itu sendiri. Nah, di sini kita bisa mengartikan bahwasanya barang publik adalah barang yang begitu diproduksi untuk anggota tertentu dari sebuah kelompok, bahkan secara otomatis bisa digunakan oleh semua anggota kelompok itu. Jadi harus menyeluruh, harus secara adil. Nah,
Kemudian di sini barang publik mempunyai sifat yang non persaingan dan non dikecualikan. Jadi di sini jelas sekali bahasanya barang publik sangat berbeda dengan barang swasta, berbeda dengan barang umum, berbeda dengan barang bea cukai atau barang kena bea. Jadi nah di sini perlu kita simpulkan lagi bahwasanya memang pasar tidak dapat atau belum mampu menyediakan barang publik. Maka dari itu intervensi pemerintah akhirnya turun untuk menutupi kemungkinan. Jadi memang tidak bisa disalahkan ketika barang publik memang tidak bisa menyeluruh atau bergerak secara universal dalam sebuah negara. Namun pemerintah di sini juga tidak boleh meremehkan hal tersebut. Jadi di sini harus secara adil meningkatkan kesediaan barang publik oleh pemerintah. Tentunya seperti pendidikan, pertahanan, sistem hukum, kepolisian, sanitasi, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain solidaritas dari swasta di sini muncul ketika adanya sekolah swasta, adanya security pribadi, pengacara swasta, dokter umum dari kalangan swasta, terus lalu ada penyediaan layanan swasta dan lain sebagainya. Hal itu dapat membantu pemerintah dalam menangani barang publik yang tidak tersalurkan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmatinya dengan adanya barang-barang atau layanan-layanan dari swasta tersebut, sehingga masyarakat bisa menikmati keuntungan dari barang-barang yang disediakan oleh negara maupun oleh swasta. Begitu, terima kasih. Selanjutnya yaitu monopoli dan oligopoli. Satu tema utama dalam bentuk ekonomi neoklasik adalah bahwa ada hubungan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan efisiensi, di mana efisiensi ini didefinisikan sebagai maksimalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Namun seperti yang sudah dipaparkan dalam 3 bagian di atas mengenai hak kepemilikan, eksternalisasi, dan barang publik, tanpa bahwa bahkan di dalam kondisi yang persaingannya sempurna sekalipun kegagalan pasar tetap bisa terjadi. Dalam bagian ini kami akan membahas secara ringkas tentang apa yang terjadi ketika pasar tidak lagi mengalami persaingan. Agar perbedaannya bisa tampak jelas, kami akan membandingkan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan oligopoli dan monopoli. Pasar dengan persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah besar. Ukuran kekayaan dari tiap-tiap produsen dan konsumen sangat kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan yang ada di dalam pasar, sehingga tiap-tiap satu pelaku tidak dapat mempengaruhi kondisi agregat dari pasar, terutama harga. Bahkan dalam kondisi yang persaingannya sempurna, tiap-tiap pelaku atau perusahaan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pilihan yang bisa dibuat tiap-tiap pelaku adalah sebatas apa yang akan mereka produksi dan berapa banyak yang akan mereka produksi. Ketika perusahaan-perusahaan dalam sebuah pasar menjadi terbatasi kemampuannya seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa pasar berfungsi sebagai mestinya. Beberapa ilmuwan seperti Lindom 1977 mengajukan sanggahan bahwa perekonomian industrial tidak sesuai dengan deskripsi tentang pasar yang persaingannya sempurna. Sekalipun kondisi yang menyimpang dari pasar dengan persaingan sempurna dapat dikelompokkan menjadi banyak kategori analisis, kami di sini memutuskan untuk membandingkan pasar yang persaingannya sempurna dengan dua bentuk penyimpangan yang paling ekstrim
yaitu monopoli dan oligopoli. Oligopoli dikatakan terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sebuah sektor tertentu. Dalam situasi ini, perusahaan bisa mengatur parameter-parameter untuk dalam pasar seperti misalnya harga. Bahkan perusahaan-perusahaan dalam oligopoli bisa menetapkan level harga yang lebih tinggi daripada level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna. Selisih antara harga dengan biaya produksi ini bisa didapatkan sebagai kelebihan laba atau yang disebut dengan rente. Selain dari menaikkan harga, perusahaan dalam oligopoli juga bisa membatasi output karena mereka sudah mendapatkan laba yang tinggi dengan menjual produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Dalam situasi di mana ada eksternalisasi dan barang publik, pasar tetap mengalami kegagalan ketika kondisi persaingannya sudah ideal. Dalam oligopoli, kegagalan di tengah kesempurnaan ini masih diperparah lagi oleh inefisiensi yang disebabkan oleh terkikisnya tingkat persaingan dalam pasar itu sendiri. Namun yang sama antara kondisi eksternalitas dan barang publik dengan kondisi oligopoli adalah bahwa sama-sama ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Perekonomian menjadi terhambat kemampuannya untuk bisa mengalokasi sumber daya secara efisiensi. Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk memecah perusahaan-perusahaan besar ini menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil agar mencegah terjadinya kolusi antara perusahaan besar untuk menetapkan harga seenaknya sendiri dan untuk menghalangi terjadinya merger yang bisa menghambat persaingan.